Mengapa bulan ke-8 dinamakan Sya'ban, dan apa kaitannya dengan tradisi masyarakat Arab kuno yang membagi kelompok untuk mencari sumber air? Di balik sejarah penamaannya, tersimpan kurikulum langit yang sangat luar biasa untuk persiapan rohani kita. Ramai yang mengejar keberkahan di bulan Rajab dan mendambakan keajaiban di bulan Ramadan, namun membiarkan jambatan di antaranya, yaitu Sya'ban, berlalu begitu saja tanpa makna. Jika Anda ingin Ramadan tahun ini bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, maka Anda perlu memahami rahasia tarhib yang sebenarnya. Di video ini, kita akan menelusuri pesan mendalam Ustadz Adi Hidayat tentang bagaimana menjadikan Sya'ban sebagai tempat latihan terbaik sebelum melangkah ke gerbang kemuliaan. Selamat datang ke Taman Surga Iman. Curahan wahyu dari langit yang disampaikan kepada Rasulullah adalah ibarat air yang turun. Air tersebut akan menyuburkan kembali hati-hati yang kering, mengobati gundah gulana, kegelisahan, serta rasa was-was, sehingga menyuburkan keadaan hati dan melahirkan buah-buah amal soleh. Amal soleh inilah yang bisa dinikmati dan melahirkan pahala sebagai bekal kita menuju rahmat Allah dan meraih surga yang didambakan. Itulah poin utamanya. Sebelum sampai ke bulan Ramadan, cepatlah mencari bekal. Carilah bekal yang bisa menguatkan roh kita, memberikan tenaga, serta kekuatan spiritual, sehingga ketika sampai kepada Ramadan, kita memiliki semangat untuk beraktivitas sebagaimana orang-orang terdahulu mampu beraktivitas luar biasa. Tidak seperti yang mungkin dibayangkan saat ini. Bulan Sya'ban memiliki keistimewaan yang sangat istimewa, seperti halnya Rajab yang punya keistimewaan, dan Ramadan yang lebih istimewa lagi. Banyak orang yang tidak sadar akan hal ini. Jika urusan dunia saja begitu gigih Anda kejar, mengapa untuk panggilan sang pemilik dunia yang disampaikan langsung lewat Rasulnya yang paling dicintai, Anda tidak begitu semangat? Orang-orang yang tidak memiliki persiapan sejak bulan Sya'ban, umumnya akan merasakan hal yang berbeda saat masuk Ramadan. Mereka seperti orang lemas yang tidak punya air, tidak memiliki gairah untuk meningkatkan ibadah. Itulah mengapa bulan ini dinamakan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan ke-8 yang akan memasuki bulan ke-9. Kita mulai pembahasannya dengan mengaitkan konteks Sya'ban dengan bulan ke-9, yaitu Ramadan. Ramadan berasal dari kata ramat, yang artinya sesuatu yang panas, terik, dan membakar. Jika ditambahkan alif dan nun, ini menunjukkan makna mubalagah atau superlatif, yang berarti sangat. Jadi Ramadan bermakna cuaca yang ekstrim, sangat membakar dan terik. Secara historis, penamaan ini berawal dari kondisi waktu itu yang sangat panas. Jika sudah panas dan terik, orang-orang biasanya malas untuk keluar. Sebagai gambaran, di wilayah Arab pada musim panas, keadaannya luar biasa. Uap air sedikit sehingga panasnya terasa membakar. Berbeda dengan di wilayah tropis yang membuat berkeringat. Panas di sana bisa membuat kulit menghitam. Ada sebuah cerita dari guru saya mengenai karunia Allah dalam penyesuaian iklim di salah satu wilayah Sudan. Ada beragam pigmen kulit di sana, mulai dari putih, coklat, hitam hingga ungu. Ini bukan untuk menunjuk rasial, melainkan menunjukkan karunia Allah agar manusia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mereka yang memiliki kulit sangat gelap atau ungu justru memiliki ketahanan luar biasa terhadap panas yang bisa mencapai 50 hingga 55 derajat Celcius, sehingga tetap bisa beraktivitas normal dan nyaman. Poin dari cerita tersebut adalah, dengan kondisi panas terik yang membakar, sumber air menjadi hal yang paling krusial. Jika musim panas tiba, sumber air bisa kekeringan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan orang-orang Arab sebelum datangnya bulan ke-9 atau Ramadan yang panas itu? Mereka kompak membagi tugas secara berkelompok. Mereka menyebar dan berpencar untuk mencari sumber air, lalu mengumpulkannya sebagai persiapan kebutuhan di bulan Ramadan. Karena itulah bulan ke-8 disebut dengan Sya'ban. Secara bahasa dan kultural, dinamakan Sya'ban karena pada masa itu masyarakat tasya'ab atau membagi diri ke dalam kelompok-kelompok untuk berusaha menemukan sumber air sebagai persiapan sebelum tibanya bulan yang panas dan kering. Kaitannya dengan era Islam hingga kini, nama Sya'ban ini dipertahankan dengan pemaknaan syariat yang luar biasa. Islam sangat menghargai budaya selama tidak bertentangan dengan syariat.
Nama-nama bulan Hijriah yang berasal dari masa pra-Islam dipertahankan karena maknanya memiliki korelasi dengan nilai syariat. Jika dalam kultur Arab orang mengumpulkan air fisik sebelum Ramadan, maka dalam syariat Islam, Ramadan juga memiliki makna membakar. Namanya diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Mengapa kewajiban puasa diturunkan di bulan ini, sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Karena salah satu manfaat puasa adalah dapat membakar dan menghanguskan dosa-dosa hamba yang mau beristighfar dan bertaubat dengan tulus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah akan menghanguskan dosa-dosanya sebagaimana matahari menghanguskan benda-benda di sekitarnya. Nah, karena Sya'ban secara kultural adalah waktu mencari bekal air, maka Nabi memberikan petunjuk bahwa di bulan Sya'ban kita harus mencari air spiritual, cari bekal wahyu, cari penguat nahaga jiwa, agar saat masuk Ramadan kita sudah segar dan kuat beraktivitas ibadah, tidak lemas. Orang-orang terdahulu sangat semangat beraktivitas di bulan Ramadan. Bahkan, ada peristiwa besar seperti Perang Badar dan Fathu Makkah yang terjadi di bulan Ramadan. Maka, jangan sampai kita yang hidup di masa kini justru menjadi lemah dan banyak tidur dengan alasan berpuasa. Apalagi menggunakan hadis palsu yang mengatakan tidurnya orang puasa adalah ibadah. Sya'ban adalah waktu persiapan. Orang yang tidak punya persiapan sejak Sya'ban akan merasa berat saat memasuki Ramadan. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke pemaknaan syariat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Kita harus melacak riwayat yang tersambung kepada Nabi, karena kita tidak bertemu beliau secara fisik. Kita merujuk pada referensi hadis, di antaranya dari sahabat Usamah bin Zaid dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasai, serta riwayat Sayyidah Aisyah dalam Sahih Al-Bukhari nomor 1969 dan Sahih Muslim nomor 1156. Nabi SAW memiliki kebiasaan meningkatkan amalan di bulan Sya'ban, dan amalan spesifik yang paling banyak dikerjakan beliau ternyata adalah puasa. Sahabat merasa heran, karena di bulan Rajab, salah satu bulan haram atau terhormat, beliau sudah berpuasa, dan di Ramadan nanti pasti berpuasa wajib. Namun di Sya'ban, Nabi justru berpuasa lebih banyak dibandingkan bulan Rajab, bahkan hampir sebulan penuh atau memperbanyak puasa sunnahnya. Ketika dikonfirmasi oleh sahabat Usamah bin Zaid mengenai banyaknya puasa beliau di bulan Sya'ban, Nabi menjawab dengan sabda beliau, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadhana." Artinya, itu adalah bulan yang sering dilalaikan manusia, letaknya antara Rajab dan Ramadan. Kata dzalika, itu, di sini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang agung atau istimewa, jauh dari sekedar bayangan biasa. Seperti dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu," kitab ini. Penggunaan kata dzalika menunjukkan keagungan Al-Quran. Begitu juga dengan Sya'ban, bulan ini agung dan istimewa, tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Banyak orang lalai karena bulan ini terjepit di antara dua bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Nabi melanjutkan alasannya, "Wahuwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin." Artinya, dan di bulan itu diangkatlah amal-amal kepada Tuhan semesta alam.
Ini adalah keistimewaan pertama Sya'ban. Amal-amal kita dilaporkan dan diangkat secara langsung kepada Allah. Meskipun Allah Maha mengetahui segalanya, momen pelaporan ini adalah sebuah kebanggaan dan keistimewaan. Bayangkan jika pimpinan Anda mengatakan bahwa pada bulan tertentu, semua pekerjaan akan dilaporkan langsung kepadanya. Tentu Anda akan bekerja lebih giat. Jika untuk dunia saja kita semangat, mengapa untuk laporan kepada sang pemilik dunia kita tidak semangat? Maka Nabi melanjutkan, "Fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Artinya, maka aku sangat menginginkan amalku diangkat sedang aku dalam keadaan berpuasa. Nabi yang maksum, terjaga dari dosa, yang paling takwa, dan dijamin surga, masih ingin amalannya diangkat dalam keadaan terbaik, yaitu saat sedang berpuasa. Mengapa puasa? Karena puasa menjaga dua hal, menjaga amal soleh agar konsisten ditingkatkan, dan menjaga diri dari maksiat. Orang yang berpuasa pasti menjaga diri dari bohong dan perbuatan buruk lainnya. Jadi, ketika amal dilaporkan, status hamba tersebut sedang dalam kondisi terbaiknya. Mengenai waktu puasanya, merujuk pada hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadana, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Artinya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sunnah dalam sebulan lebih banyak daripada puasanya di bulan Sya'ban. Ada riwayat yang menyebutkan beliau puasa penuh, ada yang menyebutkan sebagian besarnya. Dalam hukum fikih, jika sudah mendekati akhir Sya'ban dan belum jelas masuknya Ramadan, ada larangan puasa, hari Syak, untuk menghindari tercampur dengan Ramadan. Namun, dengan teknologi hisab saat ini yang sudah bisa memprediksi posisi hilal, jika jedanya sudah diketahui, maka kekhawatiran itu bisa hilang. Namun intinya, Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Esensinya bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi kembali ke makna Sya'ban sebagai waktu mencari bekal terbaik. Latihan puasa di bulan Sya'ban sangat efektif agar fisik dan mental siap saat Ramadan tiba. Bagi mu'alaf atau anak-anak yang baru belajar puasa, Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk berlatih secara bertahap, misalnya puasa setengah hari dulu, agar tidak kaget saat Ramadan. Selain puasa, kita juga dianjurkan memperbanyak doa. Ada sebuah riwayat doa dari Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syahbana, wa ballighna Ramadana. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan. Jika musim panas tiba, sumber air bisa kekeringan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan orang-orang Arab sebelum datangnya bulan ke-9 atau Ramadan yang panas itu? Mereka kompak membagi tugas secara berkelompok. Mereka menyebar dan berpencar untuk mencari sumber air, lalu mengumpulkannya sebagai persiapan kebutuhan di bulan Ramadan. Karena itulah bulan ke-8 disebut dengan Sya'ban. Secara bahasa dan kultural, dinamakan Sya'ban karena pada masa itu masyarakat tasya'ab, atau membagi diri ke dalam kelompok-kelompok untuk berusaha menemukan sumber air sebagai persiapan sebelum tibanya bulan yang panas dan kering. Kaitannya dengan era Islam hingga kini, nama Sya'ban ini dipertahankan dengan pemaknaan syariat yang luar biasa. Islam sangat menghargai budaya selama tidak bertentangan dengan syariat. Nama-nama bulan Hijriyah yang berasal dari masa pra-Islam dipertahankan karena maknanya memiliki korelasi dengan nilai syariat. Jika dalam kultur Arab, orang mengumpulkan air fisik sebelum Ramadan, maka dalam syariat Islam, Ramadan juga memiliki makna membakar. Secara sanad ilmu hadis, riwayat ini memang bermasalah karena adanya perawi bernama Ziyad An-Numairi yang dinilai mungkar. Namun, doa ini secara makna matan tidak ada masalah dan isinya sangat baik. Maka, diperbolehkan membacanya sebagai doa biasa, bukan sebagai sandaran hukum hadis yang kuat. Karena kita boleh berdoa meminta keberkahan dan umur panjang untuk sampai ke Ramadan dengan bahasa apa saja, termasuk bahasa Arab tersebut. Intinya manfaatkan fase awal Sya'ban ini untuk membiasakan puasa dan memperbanyak doa. Sya'ban bukan hanya tentang awalnya, tapi juga ada keistimewaan di pertengahannya, nisfu Sya'ban, dan akhirnya. Akhir Sya'ban nanti akan menjadi kurikulum pengantar menuju Ramadan, mengajarkan tarhib Ramadan, yaitu melapangkan diri dan menyiapkan bekal agar kita bisa menyambut Ramadan dengan ucapan
ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita sambut tamu agung itu dengan kesiapan penuh, bukan dengan tangan kosong. Jika kita ingin Ramadan lebih bermakna, maka Syakban adalah tempat mempersiapkan diri. Sekecil apapun amalan yang dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Mari manfaatkan bulan Syakban untuk memperbaiki sholat, memperbanyak zikir, dan melunakkan hati. Semoga Allah menerima setiap usaha kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menuntun kita menuju jalan pulang yang diridhoinya. Sahabat Taman Syurga Iman, bulan Sya'ban bukanlah sekedar hitungan hari yang berlalu begitu saja di antara Rajab dan Ramadan. Ia adalah undangan cinta dari Allah agar kita sempat membasuh hati yang mulai mengeras dan jiwa yang mulai kering. Jangan biarkan Ramadan datang saat kita masih terbelenggu dalam kelalaian, hingga kita masuk ke dalamnya dalam keadaan lemas dan tanpa gairah. Ingatlah, seperti masyarakat Arab dahulu yang berbondong-bondong mencari sumber air demi menyambung hidup, maka di bulan ini jugalah saatnya kita memburu air wahyu dan keberkahan agar ruh kita kembali segar. Mari kita perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, agar setiap sujud dan puasa kita diangkat oleh malaikat sebagai laporan terbaik di hadapan Rabbul Alamin. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan hati yang lapang dan jiwa yang siap. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.